Maka hari ini kita ingin melanjutkan berkenaan dengan hukum kalbi yang kedua atau perkara yang kedua dalam hukum kalbi tersebut, yaitu ta'rad atau takruk. Nah, apa itu takrad itu? Jadi takrad itu dalam jalan hakikat yaitu bahwa kita mesti harus mengetahui anggota sunnah dan anggota wajib yang akan dibawa untuk menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Jadi setelah kita qasad memahami tentang qasad, yaitu bahwa saat kita sholat itu menyatakan si niat tersebut, maka perkara yang kedua dalam hukum qalbi tersebut yaitu ta'rad itu atau takruk dia artinya. Apa itu ta'rad tersebut? Ta'rad itu sebelum kita bersembahyang itu kita mesti harus tahu anggota wajib dan anggota sunnah yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang mana anggota sunnah pada diri kita ini, yang mana anggota wajib yang hendak kita bawa untuk berjumpa dengan Allah tersebut. Maka itu saya sering sebutkan, kalaulah orang menganggap bahwa yang dibawanya itu untuk berjumpa dengan Allah itu adalah tangannya, maka kesian orang yang tidak punya tangan. Karena kalau orang tak punya tangan berarti dia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kalau orang menganggap bahwa yang berjumpa dengan Allah itu adalah tangan dia, maka kesian orang yang tidak punya tangan, tak bisa berjumpa dengan Allah. Padahal kalau orang tidak berjumpa dengan Allah di dalam sholat, maka sholatnya batal secara hakikat. Kalau orang beranggapan bahwa yang saya bawa untuk berjumpa dengan Allah itu kaki saya, wajah saya, mata saya, kasihan orang yang buta, kasihan orang yang tak punya kaki, kasihan orang yang mukanya terbakar, karena dia tidak bisa bawa berjumpa dengan. Kalau itulah anggota yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah, maka dalam hukum perkara yang kedua dalam hukum qalbi ini yaitu ta'rad tersebut atau ta'rud tersebut, bahwa kita sebelum bersembahyang itu mesti harus kita memahami yang mana satu anggota sunnah, yang mana satu anggota wajib yang ingin kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mengapa kita perlu mengetahui perkara anggota sunnah dan anggota wajib dalam bersalat atau sembahyang tersebut? Tujuannya sebenarnya adalah agar kita itu tidak terlupa dengan hal yang wajib yang tidak boleh tidak ada ketika kita berjumpa dengan Allah tersebut. Maka itu kalau kita belajar fikih dengan guru-guru kita dulu di SD, di SMP, di SMA, maka kata guru kita, kalau kata dia dalam hukum 13 itu yang salah satu rukunnya itu adalah berdiri qiyam. Tak boleh tidak berdiri qiyam. Tapi kalau orang sakit pinggang, kata orang fikih, boleh dia duduk. Kalau dia tidak tahan berduduk, boleh dia berbaring. Tetapi dia tidak boleh meninggalkan sholat tersebut. Kalau seandainya dia tidak punya tangan, tidak membatalkan sholat dia. Berarti tangan ini sebenarnya adalah anggota sunnah dalam melakukan sembahyang tersebut. Kalau seandainya dia tidak punya kaki sekalipun, kakinya puntung namanya, kakinya puntung kedua-duanya, maka masih tetap wajib sholat dia, dan dia tetap masih sah sholat. Berarti bahwa kaki kita ini sebenarnya anggota sunnah, bukan anggota wajib yang hendak kita bawa untuk berjumpa dengan Allah tersebut. Kalau orang mengatakan, saya kata dia tak kata dia, saya kebetulan operasi katanya jantung saya sebelah ini tak apalagi katanya sudah diganti dengan jantung orang lain, maka saya tak sah sholat. Tidak, tak ada jantung pun dia, maka dia tetap wajib sholat selagi dia masih hidup. Berarti jantung itu bukan sesuatu anggota yang wajib kita bawa untuk berjumpa dengan Allah. Jadi sebenarnya tangan kita, kaki kita ini, kepala kita ini, telinga kita ini, mata kita ini, mulut kita ini, bahkan perut kita ini pun itu sebenarnya anggota sunnah dalam sembahyang tersebut. Dia boleh tidak ada, tangan sebelah tak ada, masih boleh sholat. Tangan kedua-dua tidak ada, masih sah sholat.
kaki pun tidak ada, masih sah sholat, asalkan anggota wajib tetap dibawa dalam sembahyang tersebut. Nah, maka pahamlah kita bahwa pertama ini ta'arat tersebut, yaitu hukum kalbi, perkara hukum kalbi yang kedua tersebut, ta'arat tersebut, kita mesti mengetahui mana satu anggota sunnah dan mana satu anggota wajib. Jadi malam ini pahamlah kita bahwa anggota diri kita ini, anggota jasad kita ini, mulai dari tangan, mata, telinga, kepala, rambut, sudah itu kaki ini, dia anggota sunnah yang dibawa dalam bersolat, dan dia bukan penentu batal tidak batalnya solat kita. Kalau tak ada rambut, orang masih solat, masih sah solat. Bahkan kalau tidak ada telinga pun dia, maka ketika dia bersolat kepada Allah, sembahyang, maka solatnya itu masih diterima oleh Allah. Karena apa? Kalau masih yang wajib itu masih terbawa. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, yang mana sebenarnya anggota yang wajib tersebut? Anggota wajib ini anggota yang tidak boleh tertinggal di dalam sembahyang tersebut. Kalau anggota wajib ini tertinggal, maka batallah solat kita itu secara hakikat. Mana dia anggota wajib itu? Anggota wajib itu adalah ruh kita tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi anggota wajib dalam bersolat tersebut, anggota wajib yang tidak boleh tertinggal di dalam kita bersolat tersebut, yaitu ruh kita tersebut. Mengapa ruh ini tidak boleh tertinggal? Karena sebenarnya yang pernah berjumpa dengan Allah itu cuman ruh kita saja. Jasad kita ini tidak pernah berjumpa dengan Allah. Yang pernah berjumpa dengan Allah itu hanya ruh kita saja. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Maka itu misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah menyebutkan berkenaan dengan percakapan antara Allah dengan ruh tersebut. Yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran itu, wa is akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Saat itu ketika Nabi Adam itu diciptakan, saat itu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka atau terhadap ruh mereka tersebut. Maka Allah berkata kepada ruh tersebut, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka bermakna dalam Al-Quran itu ketika Allah bertanya dengan ruh tersebut, berarti ruh itulah yang berjumpa dengan Allah tersebut. Jadi bukankah aku ini Tuhanmu? Maka saat itu ruh pun menjawab, betul, bahwa engkau Tuhan kami. Qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, dalam Al-Quran tersebut. Betul, kata ruh, engkau Tuhan kami, kami yang akan menjadi saksi, kata ruh kita saat itu. Berarti ruh kita inilah sebenarnya yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bersolat itu, saat itu ruh inilah yang tidak boleh tertinggal dalam solat tersebut. Maka itu saya sering katakan, kalau orang itu solat merasa dia yang bersolat, maka ruhnya hilang. Jadi kalau dia solat, akulah yang solat. Maka ketika dia merasa bahwa dia yang solat, maka saat itu ruhnya yang hilang. Ruhnya itu tertutup dengan jasad tersebut. Bukan ruh yang membungkus yang jasad, tapi jasad membungkus ruh. Maka saat itu solatnya batal secara hakikat. Maka kenapa dia menjadi batal? Karena saat itu dia menyembah Allah. Maka itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kalau orang sudah naik tingkat ke ilmu hakikat ini, solat itu dia bukan lagi menyembah, tetapi menyatakan Allah sebenarnya. Sebab salah-salah paham kita, kalau misal kita merasa menyembah Allah, kita yang lemah menyembah Allah yang kuat, maka saat itu di situ ada dua wujud dia. Wujud hamba dengan wujud Allah. Maka dia bertentangan dengan Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu had, bahwa tiada nyata, hanya Allah saja yang ada. Merasa kita ada, Allah ada, berarti ada dua wujud. Maka ketika solat itu merasa dirinya yang solat,
menyembah kepada Allah, maka sholatnya itu batal secara hakikat. Maka itu ketika Bapak Ibu sholat, maka saat itu hadirkanlah ruh itu ketika sholat tersebut. Bagaimana cara menghadirkannya? Jangan pernah lagi merasa diri kita ini ada. Nah nanti, tetapi Bapak Ibu pasti akan bertanya, bagaimana caranya merasakan diri ini tak ada? Maka dia masuk dalam hukum kalbi yang selanjutnya, yaitu ta'yin, ihram, mirat. Akan ketemu kita bagaimana caranya untuk membungkus yang zahir ini dengan yang batin. Tapi kalau kita merasa aku yang sholat, maka saat itu yang zahirlah yang membungkus yang batin, sehingga yang batin tersembunyi tidak nampak. Maka saat itu ruh itu terhilang. Maka ketika dia sembahyang, maka sembahyangnya itu sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang pernah berjumpa dengan Allah itu adalah tersebut. Jadi dari ayat ini tadi jelas dan nyata bahwa ruh itulah yang mengenal dan yang pernah bertemu dengan Allah semenjak semula. Jadi dialah ruh yang mengenal dan yang pernah berjumpa, yang patut dibawa kepada Allah semasa kita melaksanakan sembahyang tersebut. Jadi ruh itulah yang harus kita bawa. Nah tapi yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya supaya ruh itu terbawa, membungkus yang jasad, bukan jasad membungkus yang batin. Maka dia akan kelanjutannya adalah pada hukum kalbi yang ketiga dan keempat, yaitu ta'yin dan nanti masuk ke ihram tersebut.